dawuh sapa Umar radhiyallahu anhu. Muga-muga ngridani sapa Allah anu sange Umar. Wa jazahu lan males sapa Allah ing Umar an ummati Muhammadin sange umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam males khairan ing kaapian. Dawuh Sayyidina Umar inna wa satuna wa ta'ala katama iku nutupi sapa Allah sitatan ing barang 6. Minal khisali sange pira-pira tingkah ditutupi fisitatin ing dalam 6 minal asyai sange pira-pira perkara. Katama nutupi sapa Allah taala ar-ridha ing ridha ditutupi fi taatin ing dalam siji taat minat taati saing pira-pira taat. Dia cita supaya tenanan sapa annasu manusa fi jami taati ing dalam sakabehane taat. Roja'a ayyusadifuha. Krana arep-arep yen to metuki sapa wong ha ing taat. Maksudnya metuki secara kebenaran. Fala juzu mung ora wenang lana kedhi kita anu hakira ing yen to nyepelekno kita taatan ing taat. Walau saghiratan senajan to cilik jidan kelan banget. Ya anahu krana sak temene kelakuan rubama kana terkadang ana apa ridhone Allah taala fiha iku ing dalam taat. Wa katamalan nyembunyekno sapa wa taala al-ghadaba ing dukane Allah fi maksiat ing dalam maksiat minal maasi sang pira-pira maksiat. Yastani supaya ngeduwi ha ing maksiat sapa anas manusa. Khasyatal wuqu'i karena wedi tumiba fihi ing dalam ghadab. Ada maksiat-maksiat yang secara sharihul hadis itu ceplos hadis itu disebut mimma yusabbibu sukhtallah. Sesuatu yang menjadikan Allah itu tidak senang. Misalnya kayak dosa rentenir, dosa menyepelekan orang mukmin, atau dosa menghalang-halangi berjalannya kebenaran. Itu adalah kalimat-kalimat atau dosa-dosa atau perilaku yang Allah jelas ngendikan itu mimma yusabbibu sukhta, sesuatu yang dadekno bencine Allah. Nah, kemudian di luar yang sorry itu, di luar yang jelas-jelas itu, ada kemungkinan-kemungkinan yang didhawuhna Sayyidina Umar. Jadi eling-eling ya. Jadi yang pokok itu tentu sharihul Quran wal hadis. Itu harus kita ikuti. Jadi ora usah kata-kata-manan, memang itu nyata. Saya ulang lagi ya. Nak ono sharihul Quran berarti ora usah katama, ora usah sesuatu yang dianggap disembunyikan kayak ridho wa firidul walidain. Nah, di luar yang sorry itu baru ada tebak-tebakan misteri, misalnya ada orang jadi wali hanya karena tadi misalnya ri ning dalan disingkrehno takut ri tadi mengenai orang muslim. Terus ada beberapa orang yang bahkan ditobati Allah hanya karena minumi anjing. Nah, itu yang misteri, tapi tentu misalnya kok ada pilihan wayahe ngombeni ibu yang kehausan. Terus gue spekulasi, wah tak ngombeni asu nek ono untuk ridane pangeran. Nah, itu kebodohan itu karena apa? Memperbandingkan sesuatu yang sorry ya dengan yang misteri. Jadi tetap kita milih yang sorry dulu apa? Sorry itu yang eksplisit disebut Allah dan Rasul. Begitu juga menyangkut sukhtullah. Nah, jadi resiko ngaji kitab-kitab yang berbau tasawuf memang seperti itu. Jadi memang kita tidak boleh terlalu tasawuf dengan makna yang ini ya. Jadi saya ulang lagi, apapun hebatnya Sayyidina Umar, itu tetap dawe proporsional. Jadi katama itu ya dengan makna di luar yang sorry. Saya ulang lagi, di luar yang sorry. Kalau yang sorry ya kita ikuti. Ya, jadi tidak semuanya disembunyikan Allah, tapi ada hal-hal yang jelas untuk ridhanya Allah, kayak birrul walidain, mencari ilmu, terus ridho be qada qadar, terus ada beberapa yang sekarang ridho be qada qadar malah sangat tinggi makomnya, jelas radhiyallahu anhum wa radu anna, orang yang ridho terhadap keputusan Allah, Allah akan ridho pada dia. Itu jelas aturannya. Jadi kowe nak ridho be peparingnya Allah, maka Allah akan ridho ke kamu. Itu kan berarti satu taat yaitu ridho kepada Allah yang dadekno Allah ridho. Itu tidak jenis yang dikatama, yang disimpan atau dirahasiakan. Jadi hasil pesan saya ngaji itu sing khatam, karena ilmu itu ya mirip wong ngomong gitu.
Jadi misalnya ono wong kelaparan, mesti nganggep yang terpenting bagi dia saat itu adalah makan. Kok ono wong kehausan, yang penting saat itu ya minum. Terus kabeh diomongkan yang terpenting. Jadi kan wong diutang ya sementing ra ditagih kan. Nah, itu kan dene ora iso nalar dadi apa ra iso nalar ono wong kok enake mangan sate iku mergo dene orientasine sing penting ora ketemu debt kolektor. Nah, semua akan dikatakan itu paling penting. Tapi tentu semuanya proporsional. Napa semua itu? Tapi ketika kita ngomong husnul khotimah, kita akan ngomong yang paling penting itu husnul khotimah. Tapi sebetulnya husnul khotimah sendiri kalau kita ngomong, apa artinya gue kepengen husnul khotimah, kemudian perilaku harian kamu tidak mengawal Islam, gak tau ngitmai Islam, gak tau ngitmai wong tua, sementing orientasinya mau husnul khotimah, itu kan ya keliru juga. Jadi walhasil kalau pesen, semua yang ada di teks-teks kitab-kitab seperti ini, KPU proporsional. Jadi katama ya dalam konteks yang katama. Tapi beberapa nyatanya, Nabi ngendikan secara ceplos bahwa ridho Allah misalnya firidul walidain. Tidak ada kata makatamanan. Memang ada beberapa resep sangka Nabi ini loh yang menjadikan kamu diridhoi Allah. Misalnya ridho walidain, ridho Allah firidul walidain, ridho sama kodok qadar, terus mencari ilmu itu jelas di hadis ridon bima yasna, semua malaikat suka kalau ada orang mencari ilmu. Jadi itu hal-hal yang Allah menjelaskan secara detail, secara sorry, secara ceplos, secara eksplisit bahwa itu semua mahal ridho, sesuatu sing dadekno ridane Allah Subhanahu wa taala. Wa kata malan nutupi sapa Allah taala auliyahu ing propro waline Allah fima ing dalam perkara benan nasi antarane manusa. Kaila yahtakiru supaya ora nyepelekno sapa wong akeh ahadan ing suci minhum sanging annas. Wa kayat lubu lan supaya golek sapa wong akeh doa ing doa minhum sanging annas. Roja'a ayyusadifu krana arep-arep yen nepaki sapa wong alwaliya ing wali. Wala juzu mungkara menang lisaksin kedhe wong suci ayah kira ento nyepelekno sapa ahad. Sapa sahes ahad dan wong suci minanasi sanging manusa. Di anahu korona saat temne wong layat diri orang ngerti sapa wong rubama huwa. Terkadang utawi ahad dan minanas iku min auliyaihi setengah sange pira-pira. Allah menyembunyikan walinya di antara manusia supaya orang gampang menghormati semua orang karena bisa saja dia itu wali. Semua orang berpotensi wali. Tapi tentu kan ada orang-orang yang jelas rawali. Orang ini ketoro, kelakuannya ketoro terus. Itu kan ya katama itu ya yang potensi. Nek karwane wonge pemabuk, sering menyepelekan Allah dan Rasul, pemene ra salat terus. Tapi kan iso wae wali. Wah itu sudah terlalu gawe-gawe cara Jawa itu karena itu enggak masuk kategori katama tapi jelas. Itu juga wa katamal mauta fil umri terus ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, masalah Lailatul Qadar juga di sini berlebihan, maksudnya berlebihan itu Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di semua Ramadan. Ya tentu pendapat itu mau proporsional karena kita tahu di semua teks hadis sahih tetap keyakinan ulama Ramadan untuk Lailatul Qadar itu setelah tanggal 20 sampai 30. Asyrul awakhir. Nama al-asyrul awakhir. Cuma ada orang yang mungkin persyaratannya Allah kowe tak kei tapi syaratnya ibadah ngetuk mulai tanggal 1. Ya, tapi tetap saja Lailatul Qadar itu fil asyril awakhir di 10 terakhir. Tapi tetap soro setare dimulai ibadahnya maksudnya setar nih ibadah dimulai 1 sampai 20. Tapi nak kowe misalnya duwe potensi, tapi bisa saja Lailatul Qadar jatuh tanggal 1, yaitu khorkon lil ijma atau khorkon lil muttafaq alaih atau khorkon di jamahiril ulama. Kamu berarti balelo atau merusak konsensus ulama sing darani Lailatul Qadar fil asril awakhir. Jadi ngaji karena kita tidak mungkin mengkhorku ya merubah. Jadi apapun hebatnya kita misalnya sholat Lailatul Qadar mulai tanggal 1, soalnya Lailatul Qadar tanggal 2, enggak bisa seperti itu. Tetap kita meyakini fil asril awakhir. Ya jadi resiko kita tasawuf memang apa ya hati-hati ini kadang berlebihan. Kita tetap meyakini sing sorry, ya saya ulang lagi sing sorry. Sing sorry, sing ceplos misalnya Kanjeng Nabi ngendikan Lailatul Qadar itu fil asril akhir, fil asril awakhir. Imam Syafi'i memilih sing autaruhu sing
ganjil. Terus ada ulama yang memang milih 27. Ya sudah kita ikuti saja seperti itu. Meskipun tentu tadi karena Lailatul Qadar sifatnya pemberian ya yang mungkin Allah juga punya kualifikasi misalnya sing tenanan mulai tanggal 1 DKI sing mapak langsung tanggal 27 dianggap wong nakalan maksudnya kan iso wae memang aturannya seperti itu apa ketika mana sing ibadah mulai tanggal 1 barat orang masak itu ya nyediakno kayu bakar berproses nanti mangan. Nah sing ora proses itu sono mangan terus teko-teko njuk melok mangan. Nah, itu kira-kira ya pantese piye ngono kan. Ya itu jadi saya mohon sekali semua teks hadis itu proporsional karena hadis tidak hanya ini misalnya Allah itu menyembunyikan ridhonya jadi orang tidak akan tahu Allah ridhonya di mana yaitu ya keliru kalau kaidah itu umum karena ada beberapa hal yang disebut Nabi jelas ridho Allah misalnya ridho walidain itu jelas disebut ya kita harus ikut bahwa luar biasa berproses ridho apa walidain apa menjadikan orang tua kita ridho